Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selalu dalam lindungan Allah dan insya Allah juga selalu sehat, amin. Untuk pertemuan 14 sudah tidak terasa ya, karena sebentar lagi akan UAS dan akan bertemu dosen-dosen baru dan mata kuliah baru lagi. Pertemuan 14 ini membahas tentang Project Management Plan atau perencanaan manajemen proyek. Dokumen kedua terpenting di awal project setelah project charter adalah Project Management Plan atau PM Plan. Nah, ini penting ya. Apa disebut PM Plan? Definisikan oleh PMBOK Guides sebagai, jadi PM Plan itu dokumen bagaimana menjelaskan proyek itu dieksekusi dan dikendalikan juga sampai penutupan. Menurut buku Rita Murchad, tadi kan menurut PMBOK, sekarang menurut buku Rita Murchad, itu adalah dokumentasi strategi untuk pengelolaan yang terkait dengan pengetahuan. Jadi di dalam PM Plan itu isinya adalah rencana-rencana bagaimana proyek dijalankan, lalu kalau ada perubahan dilakukan update. Ini sangat penting sekali karena kalau sesuatu kita kerjakan, misalkan proyek tidak ada rencananya, itu akan di luar kendali. Contoh, akan banyak resiko bermunculan, lalu bisa saja jadwal di luar yang sudah ditentukan atau biayanya juga membengkak. Bahkan yang sudah direncanakan pun bisa seperti itu, apalagi kalau tidak direncanakan. Jadi plan ini isinya tentang 4W, why, what, who, dan when, dan 1H atau how. Isi dokumennya adalah ada ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, SDM, lalu komunikasi, resiko, kebutuhan, stakeholder, lalu ruang lingkup baseline, jadwalnya baseline. Jadi ruang lingkup baseline ini dasarnya ruang lingkup, lalu dasarnya dari jadwal, dan dasarnya biaya. Mungkin ini per detailnya. Ini dibuat oleh project manager. PM Plan dibuat oleh project manager, ditandatangani oleh key stakeholder, dan menjadi dasar atau baseline rencana project. Jika ada perubahan, jangan lupa dibandingkan antara project aktual dan project baseline. Jadi diperbandingkan dulu apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai maka diupdate. Lalu jangan lupa juga diadakan kick off meeting untuk memulai project secara resmi. Tujuannya adalah memberitahu bahwa project resmi berjalan dan memberi gambaran aktivitas apa saja yang harus dilakukan. Ini ada pengembangan project charter dan pengembangan PM Plan. Yang pertama adalah project charter itu pernyataan pekerjaan, lalu kasus bisnis, persetujuan, faktor-faktor lingkungan, dan organisasi asetnya. Toolsnya adalah expert judgment dan facilitation, teknik-teknik fasilitasi. Lalu outputnya adalah project charter. Sedangkan PM Plan tadi project charter. Jadi awalnya PM Plan itu dari project charter. Project charter ini adalah perjanjian proyek, sudah disetujui ibaratnya. Lalu yang kedua output from, jadi ada keluaran dari prosesnya. Lalu sama tadi ya, environmental factor, faktor lingkungan, dan sama juga aset organisasi. Toolsnya adalah expert judgment dan facilitation teknik, sama juga. Outputnya berbeda kalau project charter, sedangkan PM Plan yaitu PM Plan. Baseline atau dasar dibuat dalam 3 baseline. Yang pertama scope baseline, ada project scope statement WBS dan WBS dictionary, ada schedule baseline. Ini schedule baseline ini isinya adalah tanggal mulai dan tanggal terakhir untuk masing-masing aktivitas. Ada juga cost baseline yang berisi budget project atau setiap aktivitas. Stakeholder mengenai kondisi project, apakah masih in scope atau out scope, apakah under, within, atau over budget. Nah, ini stakeholder akan mengecek semuanya.
Setiap ada perubahan maka akan masuk ke dalam pengendalian sistem, perubahan pengendalian sistem. Jika disetujui maka project manager mengupdate baseline-nya. Jadi harus ada persetujuan dulu. Pada pertemuan 14 menunjuk salah satu kelompok yang terbaik untuk menyampaikan tugas di depan kelasnya. Ini tidak perlu ya, karena kita ini offline. Nah, ini tugasnya. Nah, karena ini sudah pertemuan 14, jadi tugasnya yang gampang saja, yang ABC saja, ini tidak perlu. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan yang terakhir adalah nomor 5. Silahkan dikerjakan, jangan lupa diupload ke MyBase. Jika ada pemahaman yang belum dipahami silahkan japri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.